Adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis. Ini muncul di Eropa pada abad ke-17, diperjuangkan oleh tokoh seperti John Locke yang menekankan pentingnya kebebasan, hak milik, dan juga demokrasi. Kelebihannya, pertama menjamin kebebasan individu dan demokrasi. Kedua, menjunjung HAM. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Kekurangannya, bisa memicu ketimpangan sosial akibat kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Yang kedua, terlalu individualistis, kurang memperhatikan kesejahteraan bersama. Di Surabaya bikin geger. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Nanik Sukristina bilang dari 34 pria yang ikut dalam pesta seks itu, 29 dinyatakan positif HIV. Pihaknya langsung melakukan screening masif pada kelompok yang berisiko tinggi. Kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vitalia Sekalahi. Saya Josefina Sinaga. Dan nama narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Tina Ulwa. Saya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia pada jurusan Komunikasi dan Kewarganegaraan Istanbul Indonesia. Di sini kami mengangkat satu kasus yaitu kasus acara pesta gula ada di Surabaya dan terjadi beberapa orang dan terjadi beberapa orang ini ada beberapa yang terkena HIV. Jadi kami bertanya kepada kakak yaitu bagaimana sih kak menurut kakak pandangan kakak terhadap kasus tersebut? Seharusnya ini perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum supaya tidak ada yang penyebaran lagi maupun terkait dengan bahaya media polarisasi. Paham yang menempatkan kebebasan individu, kesetaraan kesempatan dan hak dasar seperti hak hidup, hak berkebebasan dan properti. Teori ini berfokus pada otonomi individu di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak tersebut. Konsep kunci lainnya adalah supremasi hukum, persetujuan rakyat untuk pemerintah, dan peran negara yang terbatas hanya untuk menjaga keamanan dan perolehan urusan politik. Sebenarnya hak kita itu sudah dijamin oleh negara ya. Akan tetapi jika tidak dibatasi hak itu, maka semua warga negara akan melakukan kebebasannya itu. Jadi tidak ada namanya aturan lagi dan semua orang bisa melakukan yang namanya kegiatan apapun tersebut seperti juga. Jika tidak diberikan pembatasan kepada masyarakat Indonesia, maka sesama jenis kulit segala negara ataupun segala provinsi akan melakukan demikian. Makanya hak itu juga harus dibatasi oleh negara, walaupun oleh negara agar semua masyarakat Indonesia punya batasan apapun. Pertanyaan kedua, berdasarkan kasus individu tersebut, menurut kakak, apakah hak kebebasan individu Indonesia dibatasi? Untuk pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan yang juga dengan yang kedua. Hak Indonesia itu sebenarnya harus dibatasi supaya
juga meningkatkan masyarakat ini supaya tahu dan rentan terhadap penyebaran HIV melalui kasus-kasus seksual seperti LGBT. Dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat supaya tidak ikut serta dalam LGBT. Dan juga kepada masyarakat Indonesia harus peka dan melek terhadap hal seperti ini supaya terhindar juga dari kasus-kasus seperti ini dan kesehatan mereka juga tidak. Mungkin sekian wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Menurut semua aku sih, kewarganegaraan liberal ini adalah konsep yang menekankan pada kebebasan individu. Sebagai prinsip utama itu, contoh itu mencakup hak asasi seperti hak hidup, hak kebebasan, hak pendidikan, serta membuat pilihan sendiri tanpa paksaan. Itu semua. Jadi kalau di Indonesia menurut apa aku punya alasan bahwa Indonesia contoh kasusnya itu apa? Jadi kita menemukan contoh dari kewarganegaraan liberal ini ada nih kasus LGBT di Surabaya yang dimana dari 34 yang kayak ini terdapat 29 yang terkena penyakit HIV. Sangkut paut dari kasus ini ke teori kewarganegaraan liberal ini, yang dimana kan tadi kita Rina udah menyampaikan bahwa teori liberal itu kebebasan individu, kebebasan dalam ekonomi. Memang LGBT ini hak orang itu bisa melakukan hal itu, tetapi kan kita di Indonesia dibatasi nih haknya. Kalau di Indonesia itu kita memiliki norma, baik norma agama maupun norma sosial. Jadi kalau LGBT ini dibatasi atau hak dari yang LGBT ini dibatasi, maka makin banyak warga Indonesia melakukan hal tersebut, sehingga meskipun itu hak mereka tetap harus dibatasi oleh negara. Sebelum aku itu berarti itu adalah contoh kasus LGBT di Indonesia. Tapi menurutku ya, itu kan hak mereka, kenapa mereka ditangkap? Kalau menurutku mereka itu harus ditangkap karena kalau misalnya mereka nggak ditangkap, itu menjadi contoh untuk masyarakat, jadi menjadi tidak baik. Contohnya itu misalnya satu itu penyebaran penyakitnya itu contohnya HIV. Misalnya kalau misalnya terus mereka dibiarkan tidak bisa ditangkap atau dibawa ke ranah hukum, mereka akan menyebarkan penyakit contohnya itu HIV, sehingga